Itu asli coklat seperti itu. Dari tahun 80 ya. Dari tahun 80. Ya, dari tahun 80 sampai sekarang kok nggak ada yang ada produksi yang asli coklat Wonogiri. Saya tertantang di situ. Oke. Ya, kita semuanya converter semua, asli semuanya, nggak kompon. Oke, asli semua ya. Yang berarti lemaknya langsung dari kakao. Kita ini udah kemarin ada yang bawa ke Jerman juga. Wih, itu wedi ya Mas ya, iya, kayak gitu ya. Takut, ya. Jangan takut karena ya segala sesuatu gue kemarin kita kedatangan kopi ya, sekarang coklat. Selamat datang Mas Anto di podium. Ini dari Marto Coklat ya? Ya benar. Keren, Wonogiri keren. Udah berapa lama ini Mas? Saya baru tahu kalau ada coklat di Wonogiri ini. Sudah lama sih kan. Sudah lama? Iya, sudah. Dari tahun berapa untuk itu? Produksinya dari 2020. 2020? Tapi belajarnya dari 2016. Oke, Mas Anto ini berarti pemilik dari merek Marto Coklat ini? Iya, benar, saya. Belajarnya di mana, Mas? Otodidak sih, Sami. Otodidak. Membuat coklat itu kan sembarangan ya, susah ya. Nek kopi mungkin aku belum tahu juga sih. Setahuku kalau kopi lebih mudah lah ya. Kopi keren digiling kayak gitu. Kalau coklat tuh gimana? Prosesnya panjang banget ya pasti panjang banget. Daripada kopi, coklat lebih panjang, lebih rumit juga. Iya. Ini kalau belum tahu, Mas ambil nunggu Mas coklatnya Mas. Iya. Coklat yang mentah dulu aja. Nih siapa tahu teman-teman di Wonogiri itu nggak ada. Belum tahu coklat gitu loh. Jadi teman-teman kalau merek-merek terkenal kayak Silver Queen, terus apa? Dairy Milk kayak gitu-gitu tuh bahannya dari kayak gini ya Mas ya? Iya. Ini buah coklat. Buah kakao. Kalau coklat kan sudah olahan produknya. Iya, produknya. Jadi produk. Aku tuh tahu kalau coklat itu dari kakao itu SMP baru tahu Mas. Ternyata tuh coklat itu dari buah kakao ini loh. Nah kayak gini ya teman-teman yang belum tahu coklat kayak gitu. Nah 2020 berarti ya memulai bisnis ini. Iya. Yang tadi 2016 belajarnya. Iya. Itu awalnya gimana Mas? Kok tahu-tahu langsung pengen buat coklat itu apa memang dulu biasanya kalau datang ke sini dulu kerjanya di coklat kayak gitu. Kalau Mas yang di Marto Coklat ini seperti apa Mas Anto? Ini sedikit cerita. Boleh silakan. Sekitar tahun 2015 kan saya pulang merantau dari Jakarta. Merantau itu di Jakarta itu kerja atau usaha? Sekolah juga. Sekolah. Oke. Terus kuliah dulu. Terus 2015 selesai saya pulang, di rumah kan nganggur saya. Nah, akhirnya galau lah. Mau ngapain nggak ada kerjaan. Akhirnya saya melihat ada potensi daerah yang banyak sekali di sekitar rumah, yaitu pohon kakao itu. Ya, akhirnya saya terbesit untuk bagaimana bisa mengolah kakao ini menjadi suatu produk yang bisa langsung dimakan itu. Dari situ 2016 itu saya belajar otodidak. Saya cari-cari informasi di internet, terus cari-cari yang siapa saja yang bisa saya hubungi yang ngajarin, saya cari terus. Akhirnya 2017-an itu saya pergi ke Solo. Di Solo itu ada pusat training kopi dan kakao. Solo ada juga seperti itu. Ada. Terus jenengan ke sana? Sana konsultasi lah istilahnya. Ya belajar. Dari situ di Solo Raya itu belum ada istilahnya yang memproduksi coklat. Di Solo Raya? Di Solo Raya. Belum ada alat-alatnya juga. Dari situ saya pulang kok sulit ya ngolah coklat itu. Berarti setelah dari sana tuh malah merasa sulit ya? Iya. Down lah saya. Malah down ya? Saya down. Akhirnya saya melirik potensi yang lain. Apa itu Mas? Kopi. Ke kopi. Kopi lebih mudah gitu kan? Iya, kopi itu prosesnya lebih mudah. Dan juga waktu itu di Solo itu sudah ada mesin-mesinnya. Misalnya kita dari Wonogiri bawa biji kopi yang mentah, kita istilahnya sangraikan, kita roastingan Solo, terus
dibawa pulang, dikemas, dijual sudah bisa. Oh, oke. Tapi kalau coklat nggak ada. Nggak bisa seperti itu, nggak secepat Iya, itu ya. iya. Oke, berarti lanjut ke kopi dulu. Iya, ke kopi dulu. Sampai sekarang juga di kopi. Masih berjalan. Jadi Masih 2017 di kopi sampai tahun sampai sekarang kopi masih berjalan juga. Mulai coklatnya berarti tahun? Dari itu saya istilahnya terus belajar juga tentang, kan saya penasaran kok coklat ini kok nggak bisa apa ya diproduksi istilahnya home di rumahan, home industry ya. Terus akhirnya terus belajar, saya ikut kelas-kelas online juga. Terus akhirnya di 2020 itu saya memberanikan istilahnya beli mesin kecil-kecilan. Oke. Iya. Mesin apa itu, Mas? Ya, istilahnya mesin untuk menggiling biji coklat. Ya, berarti ya, sudah menggiling. menggilingnya. Ya. Oke. Akhirnya waktu itu kami proses tapi nggak semulus apa yang dikatakan. Oh, pasti ya awal-awal. Iya, awal-awal. Pengennya beli mesin langsung jadi terus enggak. Itu gagal ya, Mas? Gagal. Oke, habis itu mundur enggak? Ya, itu sedikit down lagi. Okay. Terus akhirnya di 2023 mungkin ya. 2023 ya, baru. sambil 2023 itu kita sudah bisa melakukan produk. Oke, aku pengen tahu dong produknya. Ada bawa ya, Mas ya? Ada tadi bawa. Produk Wonogiri ini kalau di Wonogiri satu-satunya? Iya. Yang istilahnya artisan coklat pintu bar. Iya. Oh, oke. Ya. Waduh. Ya, ini testernya. Giri Marto punya ini. Ini testernya, Mas? Iya, testernya. Yang produknya yang itu. Oke, ini dijual di mana, Mas? Selama ini online sih. Masih sama online, ya, sama yang sudah kenal aja. Itu yang apa itu? Oke, itu yang kopinya. Ini kopinya, oke. Sampai jadi seperti ini, Mas? Iya. Home industry berarti? Iya, home industry. Coklat loh ini. Pengolahan dari biji sampai ke siap makan. Dari ini jadi coklat. Ini sama juga yang ini? Iya, ini tergantung pesenannya, Mas. Kan ini ada dari 60% sampai 100% yang pure coklat tanpa ada bahan campuran apapun ada. Kalau 100% itu pure coklat berarti? Iya, pure, nggak ada bahan lain. Gula? Nggak ada. Nah, penasaran. Pahit banget berarti, Mas? Iya, bisa dibuka, coba. Pahit ini luar biasa. Rasa asli coklat seperti itu. Rasa asli coklat yang ini ya. Kalau yang tadi berapa persen? Kalau yang ini 60%. 60%. Aku baru pertama kali ini makan yang tanpa gula ya, Mas ya? Iya. Packagingnya dari Mas sendiri juga? Iya, sendiri. Semua sendiri ya, luar biasa. Nih, men. Bentuknya HP loh, tenan lagi. Bisa membentuk kayak gini dan ini, sorry Mas ya, biasanya aku kalau beli-beli yang coklat apa namanya, yang bukan merek tertentu itu, pasti ada nempel-nempel kayak gitu. Ini sempurna loh, home industry buatan orang Wonogiri, coklatnya dari Wonogiri Mas ya? Wonogiri asli. Coklatnya dari Wonogiri, sempurna men. Kok men sih bro? Ini sempurna banget ini. Dirasakan. Oke. Senap. Itu asli coklat seperti itu. Harusnya aku makan dikit tadi Mas. Iya. Emang ada peminatnya juga orang? Ada juga. Biasanya untuk orang-orang tertentu yang sudah tahu coklat sih itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ngerasain lagi ya. Ini karena yang 100% coklat. Iya, pure coklat. Pure coklat tanpa bahan apapun. Iya. Oke. Terus kenapa gini Mas? Ini mungkin satu-satunya di Wonogiri ya. Jangan melihat mungkin ya di Wonogiri. Terus belum banyak pemainnya. Artinya kan di situ sebenarnya bisa ada dua sudut pandang nih. Yang sudut pandang pertama, ini peluang di Wonogiri. Tapi yang kedua, masa sekian lama sampai saat itu nggak ada yang bergelut di bidang ini? Pasti kan ini bidang yang kurang bagus gitu loh. Kenapa mengambil keputusan untuk lanjut di coklat? Dulu itu gimana? Dari penasaran saya itu Mas. Oke. Kan saya ada kenalan di Jogja juga ya, yang istilahnya yang produksi coklat juga. Terus
Kan Wonogiri kan terkenal penghasil biji kakao terbesar di Jawa Tengah. Iya, saya tahu itu. Itu. Okay. Itu kok dari tahun 80 nih. Dari tahun 80. Ya, dari tahun 80 sampai sekarang kok nggak ada yang ada produksi yang asli coklat Wonogiri. Saya tertantang di situ. Oke. Iya. Apa Mas namanya? Penghasil coklat terbesar di Jawa Tengah, tapi kok nggak ada produk coklat produk gitu coklatnya. Yang membuat Mas Anto tertantang di situ. Iya. Oke. Kan peluang untuk coklat kan juga besar. Kan industri coklat itu sebenarnya bisa kemana-mana, bisa ke bakery dan sebagainya kan. Iya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Dari situ ya terus terpicu terus, walaupun saya sempat down dulu, tapi saya pelihara terus semangat saya untuk belajar tentang coklat. Jadi tahun 2023 itu sudah membentuk suatu produk. Iya, produk. Di saat itu sudah tahu pemasarannya Mas berarti? Mau dipasarkan di mana atau cuma sebenarnya niatannya saya mau yang penting dapat jadi produk dulu gitu. Ya, dulu online aja sih. Langsung di online lewat Facebook seperti itu. Oh, kalau sekarang? Sekarang IG ya Facebook sama langsung beli langsung WA seperti itu. No. Emang harus selalu penonton podium. Oke, wis urung iki. Jadi 3, 2, 1. Oke, kemarin kita kedatangan kopi ya. Sekarang coklat. Selamat datang Mas Anto di podium. Ini dari Marto Coklat ya? Ya, benar. Keren, Wonogiri sekarang. Udah berapa lama ini Mas? Saya baru tahu kalau ada coklat di Wonogiri ini. Sudah lama sih kan. Sudah lama? Iya, sudah. Dari tahun berapa untuk itu? Produksinya dari 2020. 2020? Tapi belajarnya dari 2016. Oke, Mas Anto ini berarti pemilik dari merek Marto Coklat ini? Iya, benar, saya. Belajarnya di mana Mas? Otodidak sih, Sami. Otodidak. Membuat coklat itu kan sembarangan ya, susah ya. Nek kopi mungkin aku belum tahu juga sih. Setauku kalau kopi lebih mudah lah ya. Kopi keren digiling kayak gitu. Kalau coklat tuh gimana? Prosesnya panjang. Panjang banget ya pasti. Panjang banget. Daripada kopi, coklat lebih panjang, lebih rumit juga. Iya. Ini kalau belum tahu, Mas ambil nongki Mas coklatnya Mas. Iya. Coklat yang mentah dulu aja. Nih siapa tahu teman-teman di Wonogiri itu nggak ada. Belum tahu coklat gitu loh. Jadi teman-teman kalau merek-merek terkenal kayak Silver Queen, terus apa? Dairy Milk kayak gitu-gitu tuh bahannya dari kayak gini ya Mas ya? Iya. Ini buah coklat. Buah kakao. Kalau coklat kan sudah olahannya. Produknya. Iya, produknya. Jadi produk. Aku tuh tahu kalau coklat itu dari kakao itu SMP baru tahu Mas. Oh ternyata tuh coklat itu dari buah kakao ini loh. Nah kayak gini ya teman-teman yang belum tahu coklat gitu. Nah 2020 berarti ya memulai bisnis ini. Yang tadi yang 2016 belajarnya. Iya. Itu awalnya gimana Mas? Kok tahu-tahu langsung pengen buat coklat itu apa memang dulu? Sebelum kami beli biasanya dikeringkan dulu. Kalau enggak, kalau petaninya enggak mau, kita beli biji basahnya. Terus kita gitu yang memproses ya. Proses fermentasi. Udah dikeringin jadi biji kakao, giling pasti? Ya, enggak, dari biji kakao kering nanti kita sortasi dulu, biji yang mana yang misalnya biji yang bermutu atau yang enggak kan biasanya ada. Kemudian baru proses roasting atau sangrai. Oke, kayak kopi ya di sangrai baru nanti dikupas, baru nanti digiling. Dikupas apanya Mas? Kulit kan ada masih kulitnya. Ada kulitnya ya. Enggak langsung digiling, tak kira langsung digiling. Masih dikupas. Ada kulitnya. Nanti masuk mesin penggilingan, digiling istilahnya. Digiling. Iya. Oke, digiling. Setelah digiling nanti masuk mesin pencampuran antara misalnya yang 60%, yang 60% itu 60%-nya kakao, yang 40%-nya gula, seperti itu. Yang kelapa tadi ya. Gula kelapa tadi. Selain itu ada rasa-rasa nggak Mas? Ini belum. Kalau dulu ada, ada milk coklat dari susu. Misalnya ada coklat susu, ada mete. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu yang dark coklat. Dark coklatnya ya. Oke. Tadi berarti dari apa Mas? Setelah tadi ada pengerebusan nggak ya?
Oh, dari biji kopi tadi disangrai, habis disangrai nanti dikupas, digiling. Setelah itu dicampur dengan bahan yang lainnya. Dicampur itu pakai mixer gitu ya? Ya, ada alatnya. Kemudian nanti habis itu dicetak. Baru di packing seperti ini. Baru di packing, dikemas. Oke, mantap. Marto coklat. Ini Marto itu pasti Giri Marto. Iya. Kenapa memilih nama Marto? Kenapa nggak Mas Anto gitu? Biasanya kalau founder produk itu pakai nama sendiri gitu loh. Kenapa bawa nama daerah ini, Mas? Karena kami dari Giri Marto. Ya, kami berusaha ingin mengenalkan potensi lokal yang ada di Giri Marto. Itu bisa terkenal. Terutama coklat kita kan di Giri Marto kan banyak sekali pohon kakao. Gimana kita mengangkat lah nama daerah kita, biar kan khususnya di Giri Marto dan umumnya di Wonogiri kan penghasil kakao, penghasil coklat, biji coklat terbesar di Jawa Tengah. Iya. Oke, Mitra Tani Giri Marto itu perusahaannya. Iya. Kakao, ada sugar, butter juga ya Mas ya. Butter itu emang butter itu kan lemaknya kakao. Oh, lemaknya kakao. Oke. Kan kakao ada 2 sebenarnya. Wonogiri Indonesia itu. Jadi benar-benar produk Wonogiri gitu loh. Kan ada yang biasanya diproduksi Wonogiri tapi enggak Wonogiri, itu juga ada Mas. Tapi ini Wonogiri Indonesia. Iya, mengenalkan produk Wonogiri. Iya, berarti 100% semuanya coklat dari Indonesia. Dari Wonogiri. Iya. Kakaonya. Iya. Ini dari Wonogiri semuanya. Kalau jenis coklatnya yang dipakai ada pilihan tertentu enggak? Yang bisa masuk di saya cuma coklat ini gitu. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya bijinya bagus kami beli. Aku ada ide. Kalau ini supply coklatnya, kakaonya kurang nggak Mas ini Mas? Siapa tahu aku bisa kurangnya ya masih kurang. Jadi potensi terutama biji kakao fermentasi kan besar sekali ini. Oke. Nah, saya tahu prosesnya kan, saya bisa beli basahnya aja, tak fermentasi di rumah. Kalau udah kering tak antar ke Mas Anto kayak gitu bisa. Bisa. Ide bagus sih. Ya, masuk lagi ya. Oke. Terus yang paling Mas? Susah produksinya atau memerlukan karyawan banyak itu di bagian apa tadi? Sebenarnya semua langkah istilahnya produksi itu yang paling membutuhkan itu yang paling sulit menurut saya ya. Itu di fermentasinya. Fermentasinya itu yang susah ya. Yang kedua di sangrainya. Yang ketiga di tempering. Itu yang perlu detail di situ ya. Kalau ada salah, kalau nggak ada benar ya kualitasnya. Kualitasnya beda. Jelek juga. Pernah gitu Mas, misalnya ini nggak benar terus dibuang akhirnya gitu? Iya, sering. Daripada nanti pelanggannya kecewa gitu ya Mas ya. Nah, itu pentingnya kalau menjaga kualitas bahan kayak gitu. Kalau sekarang karyawannya ada berapa Mas? Untuk saat ini baru saya, istri dan keluarga. Masih home industry ya? Oke, baru 2003 ya mulainya ya. Oke, pemasarannya tadi ada di IG, ada di Facebook. Kalau itu marketplace sudah pernah masuk belum? Shopee ada. Nah, nanti masuk ke itu Mas, ada platform marketplace di belakangnya Mas. Nanti kita bisa kerjasama di situ. Iya, siap. Karena kita sedang mencari pelaku bisnis UMKM di Wonogiri yang punya produk yang kita bisa jual di marketplace juga asli Wonogiri. Jadi kita punya marketplace yang asli buatannya Wonogiri, tapi yang jualin affiliate di dalamnya itu seluruh Indonesia. Nah, nanti kita bisa kolaborasi di situ. Nanti ada beberapa tahapan ya Mas setelah ini. Seperti itu. Lanjut sebenarnya ya Mas ya. Sebenarnya kalau bisnis seperti ini tuh dilakukan sama orang yang biasa lah, maksudnya nggak harus harus kaya, harus punya modal banyak kayak gitu Mas. Sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga. Mesinnya tadi berapa juta itu Mas kalau beli itu? Ya emang untuk alat-alat di coklat kan emang mahal-mahal ya. Oke, tapi bisa kan sebutin nggak Mas berapa itu Mas kira-kira? Paling mahal lah. Yang saya punya atau yang tidak punya? Terserah Mas mau nyebutin yang mana. Kayak sebenarnya kalau alat tampering pakai mesin itu kan di 100 lebih. Woi, 100 lebih. Alat tampering. Tapi kita masih manual. Oke, masih menggunakan manual. Manual ya. Oke.
tempering itu istilahnya pengaturan suhu, mengapa ini nggak meleleh seperti itu. Terus di suhu ruang nggak meleleh. Ini kan coklat ada dua, saya dulu ya. Coklat ada dua, coklat converter dan kompon. Apa itu Mas? Converter dan kompon itu? Converter itu coklat yang lemak kakaonya itu memang dari kakaonya asli, coklat asli. Kalau kompon kan ada tambahan minyak nabatinya. Itu biasanya dia lebih tahan panas. Kalau yang converter kan dia harus di bawah suhu tertentu biar nggak meleleh. Tapi ini kedua tipikal kayak gitu ada di semua produk gitu? Enggak, kita semuanya converter semua, asli semuanya, enggak kompon. Asli semua ya, yang berarti lemaknya langsung dari kakao. Siap. Kalau kegagalan produksi paling besar itu Mas, pernah nggak? Misalnya ada yang pengen nyoba kayak gitu terus, wah aku pernah gagal sampai segini banyaknya gitu. Gara-gara apa itu Mas? Gara-gara proses tempering. Tempering itu tadi? Iya, tempering. Terus meleleh semua gitu pasti? Tempering itu ketika temperingnya gagal dicetak, itu nggak jadi seperti ini yang tadi. Nggak mau jadi itu? Nggak jadi itu maksudnya nggak mengeras. Nggak mau keras? Ya, dia masih lembek di tempatnya cetakan itu. Seperti itu. Kalau lama misalnya di kulkas, walaupun nanti dia bisa istilahnya bisa lepas dari tempat cetakan, nanti di suhu ruang dia meleleh. Itu. Berarti yang paling krusial di situ ya Mas, temperingnya itu. Kalau saya di tempering. Siap. Kalau dari packaging semua bisa diproduksi di Wonogiri ya, kita nggak ini perlu. Semuanya di Wonogiri, kami di Wonogiri. Nggak perlu dari luar lah ya. Ini kopi juga, ini produk dari Wonogiri juga. Kopi Excelsa, kopi Wonogiri. Ini produk Giri Marto juga. Wah, bubaan, ngerti bubaan rawe? Ngerti. Daerahmu tuh, Giri Marto kabeh men. Elok tenan yang Giri Marto ya. Oh iya bro. Kalau seperti ini expirednya berapa lama nih berarti Mas? Karena kan coklat sehat pasti kan lebih cepat dari coklat pada umumnya kan ya, karena nggak ada bahan pengawet dan sebagainya. Kalau disimpan di kulkas mungkin jadi 6 bulan sampai setahun bisa. Tapi kalau di suhu ruang paling 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Tanpa bahan pengawet tapi ya masih ada waktu 3 bulan sampai 6 bulan ya. Luar biasa. Dangu ya. Kalau seperti ini tuh perizinannya gampang apa nggak sih Mas ngurus kayak gini nih? Mudah sih, kami sudah izin halal, PRT-nya sudah keluar kemarin, tapi ini di produk belum dicantumkan, tapi sudah ada. Iya, tapi seharusnya juga seperti itu. Kalau produk Wonogiri ya jangan dipersulit gitu ya Mas ya. Tapi alhamdulillah dipermudah semua ya. Mudah semuanya. Kalau pengirimannya gimana? Kirimannya itu susah nggak? Enggak juga. Pakai ekspedisi ya? Iya, pakai ekspedisi. Terus biasanya kita tambahin dalam kotaknya itu kayak bubble wrapnya seperti itu. Tapi masih bisa dihandle semua sendiri, satu keluarga ya Mas ya? Bisa. Kita ini udah kemarin ada yang bawa ke Jerman juga. Itu gimana dia orang Jerman tahu itu Mas? Emang orang dia Indonesia? Orang Jakarta. Iya, terus suaminya Jerman. Tahu produk ini? Iya, udah tahu produk ini terus dibawa ke sana untuk oleh-oleh lah. Oke. Sampai di Jerman gitu. Berarti repeat order terus dia dari sana. Karena dia tahu coklat ini sehat ya pasti ya? Iya. Hah? Iya dong. Kirim atau ke Jerman. Kalau seperti ini nih Mas, ini lebih ke produksinya sih. Dalam satu hari tuh kira-kira kalau membuat seperti ini berapa itu Mas dalam satu hari? Apa sehari apa mingguan produksinya? Mingguan ya? Karena terutama proses penggilingan nggak cuma satu hari, butuh beberapa hari. Untuk menghaluskan dari biji sampai ke pasta itu kan membutuhkan beberapa hari. Dari situ nanti baru proses pencampurannya juga. Terus nanti dari situ baru cetak. Jadi ya mingguan kita produksi. Dalam satu minggu berapa keping? Ini nyebutnya apa sih kayak gini? Batang ya? Batang. Berapa batang Pak kalau dalam satu minggu? Satu minggu yang ini belum masih naik turun juga sih, tergantung
kadang ada pemesanan banyak, ada yang turun seperti itu. Jadi rata-rata ya mungkin 25 lah. 25 batangnya dalam 1 minggu ya? Iya. Oke. Ini sudah ada yang sempat ini belum Pak? Dari marketing mungkin dari influencer yang datang? Belum. Nah, kira Bertel harus ke sana ini. Bertel sana dia. Iya. Ini harus diangkat yang kayak gini-gini, karena produk lokal gitu tuh ya dibantu dinaikkan gitu. Terus nanti kan melejit ya Pak ya? Iya. Terus saya dengar baru mainnya di IG juga ya? Iya, TikTok belum main ya? Belum juga ya. TikTok nanti Pak, nanti tak coba main-main ke sana ya Pak ya. Iya, monggo ke tempatnya Pak Anto, terus nanti kira-kira bisa kalau di TikTok nanti segmen apa yang mau dinaikkan gitu-gitu ya. Dikit-dikit saya bisa lah Pak, bantu-bantu. Oke, kalau konsumennya tetap dari luar semua, dari Wonogiri. Di Wonogiri ada juga, tapi paling banyak dari luar. Dari luar? Iya. Persentasenya berapa persen tuh kalau Wonogiri sama luar itu? Sampai 20%? Paling 20%. 20% ya? Iya. Orang Girimarto juga yang beli atau orang mana? Ya, sebagian Girimarto. Ya. Iya. Oke. Ada yang ya Wonogiri kota ada juga. Oh, gitu. Memang dia tuh langganan ya. Mesti kalau coklat-coklat kayak gini langganan. Iya, karena tahu udah ini kan coklat istilahnya sehat ya. Coklat sehat. Iya. Oke. Kopi jalan, coklat jalan, apalagi Pak Anto di rumah itu? Biasanya kan banyak ini kreatif ini Pak Anto, apalagi nih gitu loh. Ini ada mulai apa? Kemarin mulai kan dari produk coklat ini kami turunkan jadi gelato juga ada. Coklat jadi gelato? Iya. Gelato itu es krim guys? Iya, es krim. Itu gimana jualnya nanti Pak? Ya masih riset juga masih ya? riset juga. Masih riset, oke. Dikembangin ke gelato. Habis itu rencananya apa lagi nih Pak Anto? Ya, sebenarnya permintaan yang paling besar kan di bubuk, Mas. Oh. Di bubuk coklat, ya. Oh, yang tapi buat kan itu ya? Apa coklat? Ya untuk minuman itu coklat. loh. Jadi langsung kita seduh terus diminum itu. Itu permintaan yang paling banyak, yang paling ditanyakan itu. Oh, oke. Terus kenapa belum bisa, Pak? Nggak ada alatnya. Oh, memang harus teknologi khusus teknologi khusus. Oh, apa sih namanya yang dikristalisasi gitu-gitu ya Pak ya? Jadi bubuk ya? Ya, nanti kan dari pas tadi kan ada proses pengempasan. Istilahnya diambil lemak kakaonya. Dari situ nanti kan istilah ada cairannya, ada padatannya. Ada cairannya namanya lemak kakao, kakao butternya lah. Terus yang padatannya nanti ini diproses lagi jadi bubuk coklat. Terus nanti bubuk coklat kan bisa dimix dengan gula, dengan apa-apa kan. Betul. Ya, seperti lebih itu. Lama lagi prosesnya. Iya, lebih lama. Oke. Itu yang sebenarnya paling banyak permintaan bubuknya dong Mas gitu ya. Iya. Tapi alatnya belum. Oke, mungkin dalam waktu dekat ya Mas ya. Amin. Aja ya. Ya. Segini berapa Mas dijual Mas? Yang berapa persen nih? Ini beda-beda. Oh, beda-beda harganya. Harga, oke. 60%? Yang 60% 17.000. 60% itu paling rendah ya? Kita paling rendah 55. Oh, ada 55. Ya, 55 berapa Mas? 55 16.000. 16.000. Ya. Oke, 60%? 17.000. Yang tadi 100%? 22.000. 22.000. Ya. Coklat sehat loh men. Oh iya bro. Oke, Mas Anto ini itu kan tadi dari kisahnya itu seorang dulu memang sekolah di Jakarta, turun melihat peluang gitu. Kan tidak semua orang itu seperti Mas Anto ya, yang paham terkait dengan peluang di sekitarnya. Apalagi anak-anak muda ini kan lebih takut. Kalau saya sendiri sih Mas, aku iso sih kayak gini. Biasanya banyak ide nih, tapi mau memulai itu takut banget gitu loh. Gimana Mas Anto untuk meyakinkan para orang-orang muda, anak-anak muda ya, itu melihat peluang terus langsung dieksekusi, itu menurut Mas Anto gimana tuh? Ada pesan khusus nggak buat mereka itu? Jangan takut berusaha, istilahnya jangan takut gagal, ya, jangan takut mencoba. Terus dimulai dari mungkin potensi di sekitar kita. Kita lihat apa yang di sekitar kita, kita mulai identifikasi apa yang bisa kita buat produk dari sekitar kita itu, kemudian konsisten dan terus belajar itu. Luar biasa. Kayak gitu ya buat anak muda itu.
Ojo wedi ya Mas ya, kayak gitu ya. Takut ya. Jangan takut karena ya segala sesuatu kuwi kowe dinyatakan berhasil tidaknya tapi harus nyoba dulu gitu. Coba belum nyoba ya cuma jadi angan-angan terus engko idene dijepuk wong liya nyesel kayak gitu. Itu. Coba dulu. Coba aja dulu terus ya pokoknya. Terus belajar dan juga terus belajar. Nah, konsisten gitu. belajar. Konsisten terus pokoknya. Belajar terus kayak gitu. Harapannya buat Marto Coklat ke depannya mau gimana ini Mas? Siapa tahu kita juga bisa bantu nih. Ya, harapan untuk Marto Coklat ya nanti lebih maju lagi. Amin. Terus peralatannya lebih lengkap lagi. Amin. Dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Membuka lapangan seluas-luasnya ya Mas ya. Oke, kalau melihat dari supply-nya coklat terbesar di Jawa Tengah, harusnya kalau ini berproses jadi harusnya bisa jadi perusahaan terbesar juga dia Mas ya. Amin. Amin gitu. Itu mungkin Mas Anto nanti kita ngobrol lagi setelah ini mungkin saya main-main di sana Mas. Siapa tahu bisa bantu juga. Jadiin konten nanti teman-teman juga akan nyusul juga. Ini bisa diculik juga sebagai tokoh inspiratif seorang anak muda di Wonogiri, tepatnya di Giri Marto, melihat peluang, melihat di wilayahnya ada potensi, diangkat, dijadikan usaha, kemudian nanti kedepannya bisa menjadi peluang pekerjaan bagi orang sekitarnya. Gitu, mungkin cukup sekian podium pada siang hari ini. Terima kasih Mas Anto. Jangan kapok kembali ya. Nanti kita mungkin ada episode selanjutnya melihat dari progres dari Mas Anto di Marga Coklat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali podium.